Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitria Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekspor produk perikanan Indonesia ke Norwegia dari tugas perdagangan internasional. Latar belakang yaitu perubahan pola makan dari red meal ke white meal, pembukaan peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia. Sementara di sisi lain berlaku kewajiban secara legitimasi pertanggungjawaban. Pada tahun 2013, total ekspor hasil perikanan dunia mencapai 144,1 miliar US dollar atau peningkatan sebesar 6,81% dari tahun 2012. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan prediksi FAO sebelumnya, yaitu sebesar 132,2 miliar US dollar. Menurut catatan UN Comtrade, pada tahun 2014 terdapat puluhan negara eksportir perikanan dunia, antara lain Tiongkok, Norwegia, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, India, Chili, Denmark, Kanada, dan Indonesia. Berikutnya yaitu profil pasar Norwegia. Produk perikanan Norwegia secara tradisional diekspor ke negara tetangga Skandinavia dan Uni Eropa. Ini masih merupakan pasar utama. Namun sebagai salah satu eksportir terbesar, banyak pasar produk yang terlibat impor ikan Norwegia. Sampai tahun 1991, Amerika Serikat adalah pasar utama dari salmon Norwegia. Namun karena biaya anti-dumping dan countervailing duty, ekspor turun, pasar kehilangan maknanya. Berikut adalah tabel impor produk perikanan dari negara asal. Peraturan Food Safety Produk Republik Norwegia. Yang pertama ada Line Down by the Ministry of Fisheries. Yang kedua ada Decree of 8 April. Selanjutnya ada CF Annex I of the EEA Agreement. Selanjutnya ada item 12 nomor 16. Selanjutnya ada pengecekan di Border Inspection Post atau BIP. Pangan yang berasal dari hewan harus dikendalikan di pos pemeriksaan pembatasan hewan BIP sebelum diimpor ke wilayah kewarganegaraan kewenang Norwegia. Kiriman diberitahukan secara traces, trade control and expired system sebelum kedatangan konsinyasi fisik pada wilayah EEA. Traces dikembangkan untuk menjamin ketertulusan dan pengendalian hewan hidup dan produk asal hewan, baik dalam perdagangan pasar internal antar negara-negara Uni Eropa dan impor dari negara-negara non-Uni Eropa. Traces juga sebagai peluas untuk ekspor sertifikat kesehatan untuk ekspor hewan hidup dan produk berasal dari hewan ke negara-negara tertentu yang dihasilkan dengan menggunakan traces. Tujuan dari kontrol pembatasan hewan adalah untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular ke Norwegia dan Uni Eropa dan memastikan bahwa makanan impor yang aman untuk dikonsumsi manusia. Selanjutnya ada Rapid Alert System atau sistem peringatan dini. Sistem ini untuk makanan dan pakan semula diterapkan pada tanggal 8 pasal 8 dari instruksi 92-59-EEC diganti dengan instruksi 2001-95. Instruksi tersebut tentang keamanan produk secara umum. Produk dalam hal mencakup semua produk mencakup konteks penyediaan jasa yang dimaksud bagi konsumen, sehingga instruksi ini jauh lebih luas daripada makanan dan pakan. Instruksi ini menyediakan prosedur yang memberi
memberitahukan negara anggota Uni Eropa saat produk mengalami resiko serius bagi kesehatan dan keamanan konsumen. Selanjutnya ada tahapan pengawasan hasil perikanan ekspor. Ekspor produk perikanan ke Norwegia atau Uni Eropa diperbolehkan dari negara-negara yang disebutkan dalam lampiran di Komisi Keputusan yang ada dalam makalah. Selanjutnya adalah produk perikanan harus berasal dari yang disetujui oleh Uni Eropa. Yang ketiga, produk perikanan harus disertai dengan sertifikat kesehatan sesuai dengan Komisi Pelaksanaan Peraturan. Yang keempat, model sertifikat kesehatan bagi impor kerang, moluska, Echinodermata, Tunicates, dan Gastropoda laut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia dapat ditemukan dalam lampiran. Pemeriksaan pembatasan hewan diperlukan sebelum masuk ke wilayah Uni Eropa. Biaya untuk inspeksi pembatasan hewan di Finlandia diatur dalam keputusan Menteri Pertanian. Selanjutnya, cek untuk hewan pemeriksaan pembatasan harus dipesan setidaknya 1 hari kerja sebelum dikirim masuki Uni Eropa dengan mengisi dan mengirim ke halaman pertama masuk dokumen umum kedokteran hewan. Selanjutnya, mengikuti langkah pengamanan merupakan tanggung jawab importir. Yang terakhir ada selain persyaratan yang disebutkan di atas, ekspor produk pertanian diperbolehkan dari negara-negara yang telah disajikan rencana pemantauan residu ke Komisi Eropa. Selanjutnya ada 4 model sertifikat kesehatan. Yang pertama, sertifikat kesehatan untuk paha kodok segar beku. Terus yang selanjutnya ada sertifikat kesehatan untuk produk segar beku masak termasuk dalam bentuk cangkang. Selanjutnya, sertifikat kesehatan untuk produk perikanan. Yang terakhir ada sertifikat kesehatan untuk produk perikanan untuk kerang hidup. Baiklah, presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.